Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, para mahasiswa yang berbahagia. Pada hari ini kita bertemu lagi di dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan pokok bahasan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi kedudukan dan fungsi Pancasila itu minggu kemarin sudah Pak Sis sampaikan banyak sekali ya. Kemarin Pak Sis menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sekarang Pak Sis menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Saudara-saudara mahasiswa, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud ideologi adalah cara berpikir seseorang atau suatu golongan, paham, teori, dan tujuan yang berpadu merupakan satu program sosial politik. Menurut Profesor Dr. Khairan, ideologi sebagai suatu sistem pemikiran, sebagai suatu sistem pemikiran, maka ideologi terbuka itu merupakan suatu sistem pemikiran terbuka, sedangkan ideologi tertutup itu merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah bahwa Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup. Jadi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka. Inilah yang disebut Pancasila sebagai ideologi terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila, akan tetapi mengeksplisitkan wawasannya secara konkret sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual. Dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita. Sekali lagi saya ulangi, dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah dan tidak langsung bersifat operasional. Sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka, maka Pancasila memiliki dimensi sebagai berikut. 1. Dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Maka dimensi idealistis Pancasila bersumber pada nilai-nilai filosofis, yaitu filsafat Pancasila. Jadi ini dimensi idealistisnya. Yang kedua, dimensi normatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Ini dimensi normatifnya. Yang ketiga, dimensi realistis. Suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas
yang hidup dan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal normatif, ya, Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal normatif, maka Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Ini Pak Sis ambil dari Profesor Dr. Kailan tahun 2014 dengan judul bukunya Pendidikan Pancasila, Terbitan Paradigma Yogyakarta. Silakan nanti dibuka. Ada 3 dimensi menurut Profesor Dr. Kailan. Saudara-saudara mahasiswa, ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Itu yang harus digarisbawahi. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, budaya masyarakat itu sendiri. Saudara-saudara mahasiswa, ada 3 sistem nilai. Ada 3 sistem nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka, antara lain 1 nilai dasar. Satu nilai dasar. Nilai dasar Pancasila merupakan nilai ideal Pancasila yang sifatnya tetap. Nilai dasar merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila itu yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai dasar inilah, saudara-saudara, yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menghadapi perkembangan zaman. Nah, nilai dasar Pancasila tidak dapat dirubah karena berisikan identitas, tujuan, dan cita-cita bangsa Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, nilai dasar atau nilai ideal ini tidak bisa dirubah oleh siapapun, karena ini tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai dasar Pancasila tidak dapat dirubah karena berisikan identitas, tujuan, dan cita-cita bangsa Indonesia. Nilai dasar ini masih berupa pemikiran sehingga sifatnya masih abstrak, belum operasional. Maka nilai dasar memerlukan penjabaran lebih lanjut untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar atau nilai ideal Pancasila. Ya. Sekali lagi, nilai instrumental ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar atau nilai ideal Pancasila. Norma-norma yang sesuai perkembangan zaman. Contoh, norma yang lahir dari penjabaran nilai dasar Pancasila menjadi nilai instrumental adalah yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Perpres, Impres, dan lain sebagainya. Ya. Ini nilai instrumental ini penjabaran dari nilai ideal, nilai dasar. Ya, wujudnya apa? Kalau tadi nilai dasar itu ketuhanan, itu tidak bisa dirubah. Nah, harus ada nilai instrumental. Nilai instrumental ini menjabarkan dari nilai dasar, nilai ideal. Nah, berupa apa? Berupa peraturan perundang-undangan. Seperti halnya Undang-Undang Dasar 1945 itu untuk mewujudkan nilai dasar.
seperti undang-undang, ya toh, impres, kepres dan lain sebagainya, perbuk, perwal dan sebagainya, itu namanya peraturan perundang-undangan. Inilah yang disebut nilai instrumental. Yang ketiga, nilai praksis. Nah, nilai praksis ini menurut Eli M. Setiadi adalah, ini menurut Eli M. Setiadi dalam bukunya Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi tahun 2005 menegaskan, nilai praksis merupakan perwujudan nilai instrumental yang berlaku dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehari-hari, nilai nyata. Jadi nilai praksis itu nilai nyata yang diwujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara sehari-hari. Nah, maka dari itu nilai praksis ini diwujudkan dalam pengamalan Pancasila secara subjektif dan objektif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, nilai praksis diwujudkan dalam pengamalan Pancasila secara subjektif dan objektif dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan membantu teman yang sedang dalam keadaan kesulitan, turut serta dalam kerja bakti, turut serta di dalam membantu bencana alam, melakukan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya dan lain sebagainya. Inilah yang dinamakan nilai praksis. Nilai praksis adalah merupakan penjabaran dari nilai ideal atau nilai dasar, dijabarkan melalui nilai instrumental. Nilai instrumental diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat, dalam pergaulan, dalam sikap perilaku sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi di nilai praksis inilah sebetulnya implementasi yang nyata yang dilakukan oleh masyarakat. Itu ya nilai praksis ini, maka bisa berubah. Nilai dasar, ya, nilai ideal tidak bisa berubah. Itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan itu tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah nilai instrumental. Undang-undang dasar kan bisa dirubah, ya. Undang-undang bisa dirubah. Lalu nilai praksis, implementasi pelaksanaan daripada penjabaran peraturan perundang-undangan, penjabaran UUD 45, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Paksis akan memberikan contoh penerapan nilai dasar atau nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis. Akan saya berikan contoh. Nanti yang lain Anda cari di buku Profesor Dr. Kaila, bisa di buku pengarang-pengarang yang lain. Saya berikan contoh pada sila ke-1 ketuhanan Yang Maha Esa, bagaimana penerapannya di dalam nilai dasar atau nilai idealnya, di dalam nilai instrumentalnya, dan nilai praksisnya seperti apa. Ini saya beri contoh untuk sila ke-1, sila ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai dasar idealnya adalah ketuhanan, ya. Nilai dasar idealnya ketuhanan. Ini sila ke-1 ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu nilai instrumentalnya apa? Nilai instrumentalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1. Di sana disebutkan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, dan seterusnya. Anda bisa buka buku Undang-Undang Dasar 1945. Lihat di buku itu untuk mencari pasal 28E ayat 1 bunyinya secara lengkap Anda temukan di sana di buku Undang-Undang Dasar 1945. Lalu nilai praksisnya seperti apa? Nilai praksisnya adalah perilaku atau pengalaman sehari-hari. Ya, perilaku pengalaman sehari-hari dalam bersikap perilaku yang mencerminkan sila ke-1,
yang mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Seperti apa? Antara lain, 1. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, menghormati, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Inilah satu contoh saja yang saya berikan. Apa nilai ideal, nilai dasar itu seperti apa? Terus nilai instrumentalnya seperti apa? Nilai praksis seperti apa? Nah, contoh ini saya berikan satu, yang lain bisa dicari. Saya kira demikian saudara-saudara mahasiswa. Saya kira cukup sekian. Ini bulan puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan mendapatkan ganjaran karena kita menjalankan ibadah puasa dengan tulus ikhlas menjalankan perintah Allah. Bagi yang beragama Islam, yang tidak beragama Islam, monggo saling menghormati. Ada juga mungkin yang beragama Islam juga ikut puasa, itu juga tidak ada jeleknya. Tapi untuk yang beragama Islam, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diterima puasa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pertemuan pada hari ini. Cukup sekian pesan Pak Sis. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan diterapkan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sehat dan tetap semangat saudara-saudara. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.